Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau berzikir itu biasakan mengenali daripada apa yang menjadi hajat dan tujuannya. Kalau saya ditanya, tidak apa-apa zikirnya sikit-sikit, sikit jenisnya, tapi menjadi nilai kepada diri kita. Sama kayak berdoa. Kalau mau makan kan doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Jadi jangan dipisah antara doa dengan kepengen makan, itu nggak boleh berpisah. Jadi kadang-kadang kita kenapa doa? Supaya nggak ikut setannya makan. Cuman itu aja niatnya. Padahal banyak niat yang lebih paten lagi. Apa itu? Kalau setan nggak ikut itu otomatis. Nggak dibilang pun nggak ikut dia itu kalau kita berdoa. Kira-kira gitu. Itu kata para ulama yang mengajar. Tapi apa? Di dalam makanan yang kita makan itu kita berhajat diberi sehat, diberi berkah, diberi kemuliaan, dijauhkan dari penyakit. Yang gitu-gitu itu harus hidup dalam hati kita. Supaya kita ini mengamalkan semua perintah, mengamalkan semua ajaran Rasulullah, itu bukan sebab karena diajarkan saja, tapi juga karena kita punya kepentingan, ya. Nyapu anak itu di depan rumah. Kenapa kau sapu halaman ini? Tah, aku pun nggak tahu. Mama nih yang nyuruh, tah apa pun maksudnya ini. Tah, nggak boleh gitu. Kalau itu yang terjadi, maka kapan mamanya ndak nyuruh nyapu, maka dia tak akan menyapu. Tapi kalau dia mempelajari, oh ternyata menyapu halaman rumah ini sebab supaya bersih, sebab supaya ditengok orang cantik, maka besok-besok tak diperintah pun dia menyapu, maka dia akan menyapu. Itulah sebenarnya hajat kita, kenapa kita beramal. Jadi kenapa ada orang masih tinggal sholat? Jawabannya karena sholat itu nggak pernah paham dia untuk apa gitu. Kalau paham dia untuk apa, pasti nggak tinggal sholatnya. Jadi itu logika awam aja, nggak usah banyak kali dalil kita. Ya, nggak usah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Oke, begitu sebut dalil itu tinggal juga sholatnya. Kenapa? Karena nggak memberi ekspresi. Sama kayak makan, ada nggak orang lupa makan? Nggak ada. Ini berulang-ulang saya sampaikan di masjid ini. Ada orang Allahu Akbar, Ustaz, baru ingat saya udah 7 hari nggak makan rupanya. Kalau ada ketemu orang kayak gitu, panggil sini Pak, saya mau belajar sama orang itu Pak. Kenapa makan nggak pernah lupa? Sengantuk apapun, secapek apapun, sesibuk apapun, insya Allah makan tidak pernah lupa. Kenapa? Karena makan kita rasakan fungsinya langsung datang ke diri kita. Namanya kenyang. Bayangkan kalau 5 kali makan nggak pernah rasa kenyang dan rasa nikmat dan lezat di lidah, pasti muak kita makan. Datang waktu, aku jujur aja nih Ustaz, aku kurasa berhentilah makan ini. Kenapa? Muak kali kurasa makan ini. Entah apa enaknya pun, aku pun heran nih orang tuh, kenapa makan dia? Aku heran juga. Nggak ada Pak. Tapi sholat kenapa? Berpisah. Ini sholat itu, ini diri manusia. Jadi berpisah dia. Begitu dia mengerjakan sholat, dia merasa sudah mengerjakan perintah Allah. Hanya itu. Makanya sering disebut sholat itu bisa dilihat sebagai perintah, bisa dilihat sebagai kewajiban. Dan dua-dua ini berbeda. Kalau sholat sebagai perintah, maka kita akan mengerjakan perintah. Terlepas perintah itu berfungsi atau tidak, bermanfaat atau tidak, memberi efek atau tidak, udah enggak. Kalau bahasa orang Jawanya lost gitu. Lost itu, yang penting aku kerjain. Nah, tapi kalau sholat itu menjadi kewajiban, maka dia akan memberi ruang kepada diri kita. Bapak Ibu, alhamdulillah masjid ini makin
bulan makin ramai karena saya sebulan sekali masuk sini, makin ramai saya lihat. Nah, ini karena pecinya ketua BKM ini kelihatannya cantik. Oh, pakai wakil ketua juga itu jenggotnya. Baik ya Bapak Ibu, jadi saya mau katakan begini ya. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Hari ini kita mau bahas tentang faslun fis sabri li hukmillah. Ada satu pasal di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini namanya pasal itu kalau kata orang Tionghoa satu pasal aja udah mahal apalagi berpasal-pasal ya. Jadi pasal ini namanya bab faslun. Satu bab tentang sabar melewati mendapati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketetapan Allah itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas. Nah, itu harus penting kita pahami, Pak. Itu penting. Karena kalau nggak kita pahami sifatnya, kita sering berburuk sangka kepada takdir Allah. Gitu ya. Kan udah saya bilang yang lalu, ya, dia pergi dari Marelan ke Simpang Limun, tujuannya mau makan sate. Ya, naik kereta, naik motor yang nggak bisa di starter, di engkol dulu baru hidup. Jalan di siang hari. Sampai di Simpang Limun, tukang satenya tuh tutup, gedek, ngenes, pala, apa lagi, gondok, geram, semua bahasa Medan keluari, semua. Tapi kalau dia paham bahwa tidak hanya tukang sate yang ada di Simpang Limun, maka dia harus berbuka hati untuk melihat makanan yang lain. Ya kan? Begitu tukang sate kesukaannya tutup, maka pergi dia cari, ternyata tidak jauh dari tukang sate ada tukang bakso. Mau tak mau sambil gondok makan bakso lah dia. Ya kan? Cobalah ciri-ciri orang makan lagi gondok, ya kan? Ngamuk aja bawaannya, mau cepat aja, ya kan? Salah kasih sendok ngamuk. Tapi begitu dia cicipi itu bakso, biiznillah diberi Allah sempurna rasa kuah bakso itu dengan selera lidahnya. Mantap ini. Paten juga bakso ini rupanya. Besok-besok kalau saya ke Simpang Limun, kalau sate tutup, masih ada tukang. Tapi kalau cara berpikir kita tentang takdir bahwa saya harus dapat makan sate ke Simpang Limun. Kalau enggak, maka Allah enggak kasih takdir baik. Maka kita sering cemberut menghadapi takdir Allah. Sibuk kali mamanya bercita-cita anaknya jadi dokter. Ya kan? Pokoknya asal lagi dari TK dipakai pakaian dokter. Wah, didandani dandanan dokter. Sampai besar dipaksa-paksa sekolah-sekolah dokter. Begitu besar rupanya seleranya jadi guru. Ya kan? Merengut-merengut mamanya. Kau dulu ku cita-citakan jadi dokter, tapi bandal kau, bandal. Bagaimana? Apakah Allah berikan takdir itu? Ya, kalau hajat itu diberikan Allah, maka bisa melihatnya dari dua jalan. Pertama jalan yang nyata, yang kedua jalan yang abstrak. Gimana? Ternyata anak ibu itu ada 4. Yang disuruh jadi dokter ini anak terakhir. Rupanya mau jadinya jadi guru, ya kan? Guru BP pula. Guru BP ini kan sangar-sangar ini bawaannya. Udah? Ternyata dari 4 orang ini cuman anaknya yang jadi guru inilah yang sering mengunjungi mamanya setiap pekan, ya kan? Menghibur-hibur mamanya, walaupun datang kena repet mamanya, tapi ada pelampiasan mamanya di rumah. Datang kau lah tempat pelampiasanku merepet. Berarti perannya, pelan-pelan ya, perannya adalah peran dokter mengobati. Karena mengobati itu tidak identik dengan obat, ingat itu. Mengobati itu tidak identik dengan obat. Karena kadang-kadang mengajak orang berbincang, kembali senyum, kembali marah, itu ternyata sering mengobati hati dan kehidupan manusia. Ya. Suami kan suka kayak gitu. Ya kan, Bu? Asal merepet biniknya di rumah, merepet aja kerja kau. Dia kenapa? Ya kan? Besoknya diam aja biniknya. Kok diam aja kau? Jadi bingung mau ngapain. Kenapa? Karena kita suka mencaci sesuatu yang diam-diam kita nikmati. Saya ulangi ya, kita suka mencaci sesuatu yang diam-diam kita nikmati. Asal naik sepeda jondernya, cuman inilah sepeda, nggak ada lagi. Kalau rusak sepeda ini gimana?
Ya, beli kereta nggak ada duit, beli mobil nggak ada duit, merepet di sepanjang jalan. Ini cuma ada ini, tapi dipakainya juga John Deere itu. Gimana? Jangan. Itulah disebut faslun bisabri li hukmillah. Jadi sebenarnya kita ini sering menikmati apa yang sudah Allah takdirkan ke kita. Cuman karena kita cenderung menjadikan orang sebagai cita-cita hidup kita, kita sulit bersyukur dalam kehidupan ini. Itu aja problemnya. Nggak ada yang lain. Itu aja problemnya. Ya. Bapak Ibu, sesekali mari bersahabat dengan orang atau duduk berbincang panjang dengan orang-orang yang menyederhanakan kualitas gembiranya. Menyederhanakan kualitas gembiranya. Seorang istri yang lebih sering masakannya keasinan, ya kan? Tiba hari ini dia masak pas garamnya, gembira kali dia tuh, ya kan? Asal makan anaknya, asin kali mak, ada biasa, asin kali mak, asin kali mak. Dari 5 bulan ini belum pernah dibilang pas, tapi hari ini, alhamdulillah begitu. Kok nggak asin mak, gembira kali. Ternyata ekspektasinya sederhana. Seorang menantu, ini cerita menantu lagi musim pula menantu sama mertua cinta-cintaan ya, ngeri juga. Ibu-ibu, saya fa'tabiru ya ulil albab. Saya kasih warning sama kita semua ini. Kebetulan terucap lisan saya tak mau bahas itu tadi sebenarnya. Apa itu? Yang ketahuan baru satu, yang kejadian ngeri Pak, zaman ini edan. Ya kan? Jangan sok-sok normal, semuanya edan. Serius Pak. Kita aja yang nganggap hidup kita normal. Pembahasan nasi politik aja, macam dia aja yang bisa membaguskan dunia ini. Ya kan? Tapi di rumah brengsek, di rumah hancur. Kenapa? Kalau saya diajak, nggak penting. Kalau mau bahas-bahas yang besar nanti, benahi dulu dirimu di rumah. Kenapa? Karena kalau beres kau di rumah, ibda binafsi itu kalau Agim sering bilang dia, ya, maka semuanya akan terbereskan dengan sempurna. Kata kunci kenapa orang bisa baik hanya satu. Apa itu? Rasa takut kepada Allah menjadi warna dalam setiap hidup. Kalau itu yang menjadi cerminan, nggak ada pencuri, nggak ada pencopet, nggak ada pembunuh, tapi kan payah ngomongnya, ya kan? Jadi udah. Jadi kalau kita lihat bedah fikih klasik, kenapa itu mau masuk kamar ibu harus ketok pintu? Ya gitu. Karena nanti ke depan ada orang aneh di muka bumi ini. Ya, nggak suka lagi dia sama perempuan, dia suka sama laki-laki. Kira-kira gitu kan? Udah. Nggak suka lagi dia sama yang muda, dia suka sama yang dibilangnya, Ustadz, rambut saya sudah beruban semua Ustadz, manalah mungkin menantu saya suka sama saya Ustadz. Oh iya, zaman sekarang orang muda suka sama yang beruban-beruban, saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena setan mengganggu. Dia buat hasrat seksual orang itu menjadi nyeleneh. Makanya disitulah letak kenapa kita harus menjadikan iman sebagai pondasi dasar. Tahu kita apa batasnya. Kalau sudah dipesan dalam Al-Quran, jangan melakukan satu hubungan yang sudah dimarahi Allah atau dilaknat oleh Allah SWT, maka jangan. Gimana ya? Interaksinya dikurangi, dibatasi. Ya Bapak Ibu, nah kalau ini mau ditunjukkan karena ini live saya kasih tahu, hati-hati. Kalau di rumahmu masih ada orang yang bukan mahrammu, ya sedapatnya harus kau tutup semua yang berpeluang melahirkan syahwat. Ya kan? Ada menantunya di rumah, pakai anduk dia lari-lari dari kamar mandi ke kamar. Alamak. Apa kayak gitu rupanya? Alah Ustaz udah kayak anak. Wah, itulah ngomongnya udah kayak anak. Macam betul. Kalau kayak anak berarti belum anak. Ya kan Bu? Sedangkan anak sama ayah aja ada yang terjadi, apalagi menantu. Udah, Ustadz peninglah kepala saya, biarlah pening kau, yang penting kau masuk surga nanti belakangan. Daripada nggak pening kau masuk neraka, pilih mana? Ya kan? Masak saya, ya nggak masak, harus ya dikerjakan. Ya. Bapak Ibu, apa lagi? Ya banyak. Pokoknya hati-hati. Pernah lagi kemarin ada pengajian ditanya saya, Ustadz, boleh nggak mertua minta tolong kusukkan sama menantunya? Mertuanya laki-laki, menantunya perempuan. Nggak boleh.
Yalah mentel kali Ustadz ini, biar suka hati kalian mentel atau enggak mentel. Yang penting saya sebut yang hak. Ya kan? Udah kayak anak sendiri Ustadz tuh lagi, disitulah setan masuk. Ya kan, sini dulu, sini nak, sini nak, sini. Lama-lama bukan sini. Ya, maaflah ya, nggak apa-apa lah. Ya, supaya kita lihat. Yang kedua, yang ketiga, kalau masih ada orang yang bukan mahram di rumahmu, tolong pakaian-pakaian dalam, jangan berseliweran di dalam kamar mandi. Nah, kasar nih ngomong saya. Tapi ini yang suka kita ecek-ecek semua. Ya kan? Ada adik iparnya, ada menantunya, ada saudara sepupunya, masuk ke kamar mandi semua. Disitulah bergelantungan semua pakaian dalam, pink, hijau, biru, kuning, ungu, kuning langsat. Segala macam lengkap di situ. Bisa nggak dirapikan sedikit? Kenapa? Karena setan mengajak kita berpikir pada ruang yang tidak sama cara normal berpikir manusia. Ya kan? Saya uji mahasiswa saya itu, Pak. Saya bilang, kalau ada uang yang bukan milikmu, maukah kau ngambilnya? Semua jawab, alhamdulillah nggak mau. Nggak mau semua, Pak. Lalu saya robah pertanyaannya. Kalau seandainya itu terjadi, nampakmu uang 10 juta di pinggir jalan, maukah kau ngambilnya? Mulai meper jawabnya, Pak. Kenapa? Karena akal idealis dengan akal realis itu berbeda. Jadi kalau ditanya, kalau seandainya ada uang yang bukan milikmu, cenderung kita menjawabnya idealis. Orang gila pun jawabannya sama. Mana boleh Ustadz, uang orang saya ambil. Begitu keluar dari masjid itu nampak dia 15 juta di pinggir jalan tuh. Lah, tengok ada CCTV enggak? Oh aman, tahap 1 aman gitu. Tahap 2 tengoklah ada orang enggak? Oh aman, tahap 2. Tinggal geser-geser pakai kaki. Gimana caranya? Aduh, enggak usah lah. Kita ini bicara yang awam sajalah. Makanya apa doanya? Kalau saya sering ngajari doa, ya Allah saya ini jahat. Jangan bilang kau baik. Jahat bilang, ya Allah saya ini jahat. Kalau urusan duit ya Allah, jahat kali aku ya Allah, sumpah. Makanya ya Allah janganlah kasih saya ujian yang hubungannya dengan duit. Bilang gitu dalam doamu supaya Allah memisahkan dirimu dari sesuatu yang potensi merusak dirimu. Ada aja melamar jadi bendahara, nggak terpilih. Merengut nggak apa-apa, tapi kalau dilihat fa'tabiru ya ulil albab, ambil hikmah. Kau dulu doa jangan hubungkan saya dengan urusan yang berhubungan dengan uang. Akhirnya setiap ngurus duit nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena Allah menjaga dirimu pada doa yang kau minta. Jadi Pak, sama kepala kita, mata jumlahnya sama, hidung sama jumlahnya dan telinga juga. Tapi kesalahan dan potensi dosa kita berbeda-beda. Ya, Ustadz, saya jujur aja Ustadz, kalau judi nggak pernah saya Ustadz. Nggak pernah saya judi. Tes lah Ustadz, saya mau dibuka CCTV pun nggak apa-apa. Tanya malaikat pun nggak apa-apa. Tapi kalau mabuk Ustadz, berarti permasalahanmu adalah mabuk. Jangan panggaron kali gara-gara tak mau berjudi. Jadi semua orang berbeda. Oke, kita lihat ya, waktu yang berbatas. Di dalam At-Tur ya, ayat 47, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bersabarlah atas apa yang Allah sudah hukumkan kepada dirimu. Berarti itu ada kodo dan kodar. Apa bedanya kodo dan kodar? Kodo itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang tak ada cara manusia merubahnya apapun caranya. Ya, hidup, mati, jodoh, kira-kira gitu toh. Itu kodonya. Tapi kalau kodar itu bicara sesuatu yang dititipkan Allah pada semua gerak diri manusia. Ya. Apakah manusia mau minum atau enggak, mau makan atau tidak, memilih makanan yang sehat atau tidak sehat untuk dirinya, itu jangan marah sama Allah. Ya Allah, kenapa enggak kau larang aku makan jengkol? Kan tengoklah asam uratku naik jadinya. Itu kau yang salah. Ya kan? Kan sudah dikasih akal. Udah tahu asam urat tinggi, masih makan jengkol. Berarti yang bandel dirimu. Kira-kira gitu. Nah, jadi apa di situ? Li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Kenapa? Karena semua dalam pantauan Allah. Nah, apa yang paling serius yang akan dilihat Allah pada setiap perjalanan manusia? Keseimbangan manusia menjadikan perbuatannya, berarti perbuatan itu zahir ya. Perbuatannya dengan niatnya, dengan tujuannya, dengan motivasinya, dengan sesuatu yang dirahasiakannya kepada manusia.
Tapi kepada Allah ingat, tak ada satu rahasia pun yang bisa dirahasiakan kepada Allah. Makanya coba lihat, zikir yang paling pamungkas itu selalu diajarkan. Abdulu zikri fa'lam annahu. Zikir tentang berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita rahasiakan di hadapan Allah. Kalau di hadapan bini awak masih banyak rahasia awak. Ya kan? Di hadapan suami masih banyak rahasia. Di hadapan Allah. Ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada lagi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, ya, Abdullah bin Qais. Mungkin sudah saya sampaikan sini. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus apa? La ilaha illa anta subhanaka. Jadi sebenarnya kita sudah diajarkan begitu berhadapan kepada yang maha memiliki, maka semua bulat penyerahan. Penyerahan itu jangan nasi hebat-hebatnya aja dibilang, yang jelek-jeleknya juga dibilang. Ya Allah, saya bingung nengok diri saya sendiri. Bingung ya Allah, betul lah. Kalau sholat tidak tinggal. Tapi kalau yang ini kenapa belum bisa ku tinggalkan? Payah juga kurasa ya Allah. Kalau enggak engkau yang bantu ya Allah, rusak aku ini ya Allah. Begitu Pak, diakui Pak. Ini enggak perkara panggur. Jadi kan gini ya Allah, aku kan sholat nih. Ya memang yang ini masih ku kerjai. Cuman aku sedekah loh ya Allah, serius nggak percaya? Iya, ini ada tengoklah itu di Tegak Infak ada nampak. Kurasa hapuskanlah ya Allah dosaku itu. Karena infakku banyak. Ah ini, kita ini kan tahu nggak kalimatnya tahu apa? Tapikan. Apa? Tapikan. Suka kali kita bilang tapikan. Tapikan, Allah itulah tanda orang tak mau disalahkan itu, tapikan. Iya. Ya Allah, saya ini memang masih berdosa di urusan ini. Tapikan ya Allah. Ah, udah. Iya. Jadi nggak usah banyak-banyak tapikan kalau di hadapan Allah Subhanahu. Aku aja masih sering gibah, masih sering dendam, masih sering bilang dalam doamu, nikmati doamu itu, nikmati sampai pada akhirnya, ya Allah, kalau engkau tanya apa yang masih menggembirakanku detik ini, aku akan menjawab bahwa detik ini yang membuatku gembira hanya aku tidak melepas keimananku dari dalam diriku. Selebihnya amalku hancur ya Allah. Kalau enggak engkau yang membantu membaguskan amalku ini, benar-benar rusak. Di hadapan manusia aku mulia. Orang memujiku. Orang melihat aku bersedekah kemana-mana. Orang melihat aku sujud berulang-ulang. Semua memujiku. Tapi di dalamnya ada yang rongsok. Mereka enggak tahu, tapi engkau tahu ya Allah. Bisa enggak kayak gitu doanya? Jadi jangan. Jadi kan gini ya Allah, setelah aku hitung, ya sudah 14 bulan lah ini duha yang enggak tinggal-tinggal ini. Jadi insya Allah bulan depan bulan ke-15 ini ya Allah. Jadi kan gini ya Allah. Jadi mohon maaf ya Pak, kalau kajian tasawuf itu alfa. From zero to zero, from zero to zero. Kenapa engkau berinfak? Ya karena kau punya duit. Kalau kau punya duit memang kewajibanmu jadi jangan sok paten kali setelah berinfak. Yang bandal itu banyak duit tak mau infak. Begitu, bisa nggak logikanya kayak gitu? Supaya apa? Kita tak merasa pantas kepada amal. Kenapa bisa sholat tahajud berulang-ulang? Ya karena kau nggak ada kerjaan lagi dan kau terbangun di tengah malam, kau sehat, kau punya ilmu, kerjakan dong. Masa nggak dikerjakan? Berarti kan bandal. Kecuali ilmu tidak sampai. Jadi anggap saja semua kebaikan dan amal kita kerjakan ini menjadi efek dari kemampuan dan kewajiban kita, sehingga mau tak mau harus kita kerjakan. Udah. Jadi kita zong aja gitu. Jadi seorang anak ini saya kasih analogi ini bukan berarti ini contoh yang pas, tapi saya mengajak kita untuk berpikir kepada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ya kan? Pulang mamanya. Terkejut mamanya, rumahnya bersih, biasanya berantakan kayak kapal pecah. Ya kan, namanya masih punya anak cencen. Tengok ruang tamu bersih, ruang ini bersih. Ditunggu mamanya siapa yang melapor, karena anak-anaknya ada 3. Ada yang SMP, ada yang SD kelas 6, ada yang SD kelas bawah, kelas 3. Siapa nih yang melapor? Melapor maksudnya, "Mak, awak tadi udah nyapu, Mak." Tapi satu hari itu nggak ada anaknya yang melapor. Akhirnya mamanya heran. Kenapa nggak ada yang lapor? Ya kan?
Akhirnya mamanya yang panggil, sini. Kenapa rumah bersih? Siapa yang nyapu? Oh, kakak tadi mak yang nyapu. Sambil makan dia ngomong. Kakaknya, hebat kakak ya, kakak nyapu. Kayak gitulah mama suka, gitu kira-kira toh. Apa kakaknya bilang? Iyalah mak, masa kalau nggak disapu kan jorok rumah kita. Coba, sudah beralih dari perintah menjadi kewajiban. Itu yang keren, Pak. Siapa yang ngepel? Adek mak. Ditanya, adek keren. Mamanya muji nih. Mau ngepel? Rumah mak kalau nggak dipel berdebu kali rumah kita mak. Berarti kan dia merasa sudah tanggung jawab. Itulah ujung daripada amal yang mau kita cari. Jadi tidak ada orang sombong sebab ibadah dan amalnya. Kenapa? Karena dia merasa dia tanggung jawab. Wala tamshi fil ardi maroha. Itu kata kunci. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong itu bukan hanya tabiat orang jahat. Saya ulangi ya, pelan-pelan nih. Sombong itu bukan hanya tabiat orang jahat. Tapi sombong sering secara tidak langsung menjadi tabiat orang yang merasa baik. Ngeri Pak. Di kita ini ada. Ya kan? Di kita ini ada. Makanya itu disebut wasbir. Jadi orang sabar itu bukan hanya tentang karena dia mendapat penderitaan, bukan. Orang sabar itu juga mampu menenangkan dirinya dari rasa gembira yang berlebih-lebihan, karena bergembira yang berlebih-lebihan membuat dia cenderung jadi sombong. Jadi sabar dalam konteks yang luas. Sabar dalam ketenangan itu apa? Ciri-cirinya. Orang tenang yang sabar itu adalah orang yang mengiringi ketenangannya dengan zikrullah itu. Jadi gimana Ustaz? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar sekampung Ustaz? Janganlah, dengar sekampung jadi fitnah. Masa orang berzikir fitnah? Iya, nanti orang bilang kau menunjukkan kualitas amal. Diselokan sikit. Ya kan? Bagaimana menselokannya? Seimbangkan zikir hatimu dengan zikir fikiranmu dengan zikir lisanmu. Apa kira-kira yang mau dihajatkan dari zikir keseimbangan itu? Bahwa langkahmu diramai orang kau jadi orang baik, disunyi orang kau tetap jadi orang baik. Karena kita ini sulit jadi orang baik justru di tempat yang sunyi. Di tempat yang ramai baik kali ya Pak. Sama, saya lah, bapak-bapak nggak usah, saya aja. Saya ini masih muka dua Pak. Kalau di depan bapak ibu, puak labu kali saya. Ya kan? Di belakang saya masih belum mampu menata diri saya dengan sempurna. Namanya saya masih muda. Makanya saya zikir tahu diri. Ya Allah, berikan saya keadaan di mana saya tak sempat berbuat jahat. Bagaimana? Akhirnya rame. Akhirnya nggak sempat saya buat jahat. Memang kita harus beradaptasi dengan doa, Pak. Kalau nggak kita oleng sendiri. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu sama uang 15 juta di pinggir jalan. Kalau ketemu, oleng juga. Makanya saya memilih untuk tidak ketemu. Makanya nggak mau saya nengok ke bawah. Nanti nampak pula. Pak, ini namanya tahu diri, Pak. Ya kan? Jadi tidak perlu merasa sempurna kali. Karena semua orang punya kelalaian di tengah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang setan menjebak kita dengan keadaan yang kita rindukan. Pelan-pelan ya. Ini udah mau habis soal waktunya. Kadang-kadang setan menjebak kita dengan keadaan yang kita rindukan. Oke? Lagi berantem dia sama suaminya. Pergilah ke kafe menyendiri, matikan handphone, healing. Terbayang-bayang dia pacarnya yang 14 tahun lalu. Ya kan? Cuman kaulah dulu yang pernah mau mendengarkanku nangis. Nampak lagi cuci tangan pacarnya di kafe itu. Pucuk dicita. Nah itu kalau akalnya brengsek begitu. Ngeri Pak. Setan itu mendekat-dekatkan kita kepada keadaan yang kita rindukan. Makanya jangan suka merindukan Banyak kata kunci yang sudah saya sampaikan. Jangan suka merindukan dosa. Karena kalau kita rindukan dosa, dosa cepat datang ke kita. Ya kan? Ngapain? Udah lama ya nggak jumpa. Waduh, dan pas pula lagi berantem sama suami. Ya kan? Kawan tuh pas pula lagi jauh sama bininya. Udahlah, selesai urusan Pak. Ngobrol pertamanya Pak, bicara tentang kalau sholat, kalau ini. Itu hari pertama. Hari kedua udah bicara zakat. Ya pokoknya bicara agama dulu itu Pak, seminggunya Pak. Hari ke-6 baru bicara tentang hati. Ngeri Pak, Allahu Akbar. Kenapa para sufi dulu
memilih uzlah. Saya sampai hari ini semakin yakin bahwa tabiatnya sufi uzlah dulu adalah tabiatnya orang-orang yang takut terjebak dengan dosa. Bukan tabiatnya orang eksklusif. Karena mereka difitnah. Ciri-ciri eksklusivisme para sufi adalah dia mengasingkan diri, nggak mau menghadapi keadaan. Oh bukan. Ternyata dia paham kalau dia ini oleng. Kalau dia tetap berada di tengah kesulitan zaman ini. Jadi dia pergi. Nah kita juga harus uzlah, tapi bukan mengasingkan diri. Tiba-tiba udah hilang aja biniknya. Ya, dapat surat, bang kata Ustadz Sukri harus beruzlah. Wah awal pula kena pidana pula saya jadinya. Jadi uzlahnya orang-orang modern itu adalah membatasi keadaan yang sangat potensial membuat kita jadi orang jahat. Kalau kau suka nengok tukang kantin itu, jangan sering-sering kau ke kantin. Ingat binimu yang tukang merepet. Gitu aja kira-kira. Maksudnya dicari tempatnya. Di mana tempat yang potensi membuat kita rusak, jauhi dia. Jadi gitu, ini enggak wah, dekat-dekatkan cemana lah Ustaz, enggak berdaya, padahal badan berotot. Dibilang tidak berdaya, ya malu nengok otot yang kembang itu. Kenapa dia bilang tidak? Gitu Pak, serius ya. Jadi di mana tempatnya? Silahkan. Saya punya teman dulu, ya. Waktu masih tingkat aliyah, saya di Purwobaru. Jadi ini teman bandel, saya nggak usah sebut namanya, nanti bandelnya masyhur pula. Kerjanya berjudi. Tapi tidak suka mabuk. Padahal kalau berjudi itu kelompok-kelompok itu pergi ke Panyabungan, dulu kan saya pesantren di Purwobaru, itu pasti ujung-ujungnya mabuk. Jadi dia bilang, bro, bersih ini tubuhku, bersih. Aku tidak mau minum. Tinggal judi aja nih bro, tinggal judi aja. Bagaimana judi itu juga sulit. Jadi kadang-kadang ada orang potensial di satu, tapi tidak potensial di B. Ya carilah mana dosa yang sangat mudah. Ya dipanggil orang yang mau bekerja di rumah, ya kan? Cantik pula. Apa datang suaminya? Udah mah, nggak apa-apa mah. Ini mah, yang penting dia di rumah mah. Dalam hati udah wah, pas sekali ini, pas sekali. Hati-hati Pak, serius. Saya buka semua nggak apa-apa karena saya nggak suka bersembunyi di mana-mana. Supaya kita belajar di tempat mana kita lemah Pak. Nggak usah banyak kali dalil lah. Tapi cari di mana kita memperbaiki. Nah, justru kalau begitu ngomong ya Allah, ini orang kalau bertahan di rumah saya seminggu bisa rusak rumah tangga saya ini. Ya Allah berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia ketidakbetahan di rumah saya supaya dia pergi. Nggak apa-apa Pak. Serius. Makanya cari orang kerja di rumah jangan jontik kali. Ya kan? Nanti ada pula saingan baru ibu-ibu nih di rumah. Nah, menjadi pening. Apalagi banyak Pak. Tukang galon lagi. Hati-hati ibu-ibu. Bapak pergi datang tukang galon, pasangkanlah. Rusak pula ini apa namanya nih? Gas, pasangkanlah. Ya, rusak pula tirenya, pasangkanlah. Lama-lama tukang galon itu paham rumah kau semua. Kenapa? Semua disuruh pasangkan. Jadi dibatasi Pak. Jangan semuanya, hati-hati ya. Kesempatan itu dimunculkan oleh keadaan karena kita merencanakan dosa tadi. Nggak apa-apa lah Ustadz, mumpung tukang galonnya juga ganteng Ustadz. Jarang-jarang loh Ustadz tukang galon ganteng Ustadz. Nah gitu pula lagi kalimatnya. Cemana lah, ya kan? Awak pun bingung, suka kali dia asal disuruh ngantar makanan ke tukang satpam, ke satpam. Asal awak kasih, antar makan ke satpam, siap bu, katanya, siap bu. Rupanya awak tengok udah sore aja dia sama satpam itu. Bapak Ibu, kenapa saya cerita ini? Karena ini dosa yang sering kita sembunyikan. Ini dosa yang kita main aman aja. Kita anggap 5 waktu nggak tinggal aman. Kita anggap baca Quran nggak tinggal aman. Dosa jalan, kebaikan jalan, dosa jalan, kebaikan jalan. Main aman aja, nggak aman Pak. Salah satu dosanya orang yang berdosa. Salah satu dosanya orang yang berdosa adalah menikmati dosanya itu. Nah, itu dia. Karena sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang berniat meninggalkan dosa. Itulah sebaik-baik orang yang berdosa. Tapi janganlah mau jadi orang yang berdosa. Yang terakhir dah. Ya, yang terakhir
Ketika disebut innahu mayyattaqillaha wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan kepada orang-orang yang berbuat itu. Pelan-pelan, Bu. Jadi tepuk dada tahan selera ternyata nilainya adalah diberi Allah keseimbangan dalam hidup kita. Saya kira itu sampai nanti pada urusan makanan. Kenapa kok nggak ada jual kacang panjang di kedai? Kenapa nggak ada? Rupanya kalau kita makan kacang panjang 1 minggu ini kolesterolnya, asam uratnya naik. Begitu cara ngambil hikmahnya. Jadi jangan marahi tukang jualannya, ya kan? Jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah membuat kita baik justru dengan menghindarkan kita pada sesuatu yang kita sukai. Nah, saat itu ya selalu minta perlindungan dari Allah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, hanya kepada Allah kita bergantung. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah. Itulah ya, dan tidak ada yang sia-sia. Semua niat-niat kita untuk memperbaiki diri diberi kekuatan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.